Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Niam Sofi. Saya peserta diklat daring guru kejuruan di P4TK BUI Malang kelas TKROM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja saat pemeriksaan baterai. Jadi untuk peralatan K3 di dalam pemeriksaan baterai itu ada peralatan utama. Jadi utamanya kita harus menggunakan berpak, pakai celana gym, kemudian sepatu safety. Jadi sepatu safety, sepatu yang menggunakan ujung dari besi. Selain itu, ketika memasuki bengkel ada peralatan keselamatan kerja lain, antara lain helm. Jadi helm ini nanti kita pakai ketika kita berada di kolong kendaraan. Nah, hari ini kita akan memeriksa baterai. Jadi pemeriksaan baterai itu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan secara visual yaitu memeriksa baterai dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat. Yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai. Jadi kita periksa kotak baterai, tapi sebelumnya kita harus menggunakan peralatan safety yang lain, diantaranya masker. Ya, masker, kemudian sarung tangan, kemudian kita siapkan majun, ya, majun. Jadi pemeriksaan pertama adalah visual, yaitu pemeriksaan kotak baterai. Jadi kita periksa kondisi kotak baterainya. Kondisinya bagus atau tidak, retak atau tidak, bocor atau tidak. Jika kondisinya sudah bagus, langkah berikutnya adalah pemeriksaan sel baterai. Jadi posisi sel itu ada di dalam baterai. Jadi kita buka dulu tutupnya, kemudian kita lihat satu persatu kondisi sel baterai. Tapi ada kalanya sel baterai bisa dilihat juga dari tutup luar, kotak luar, jika kotaknya terbuat dari bahan yang bening. Berikutnya adalah pemeriksaan terminal baterai. Ini kita periksa apakah kondisinya berkerak atau tidak, bagus atau tidak. Kalau kita lihat di sini adalah kondisinya banyak keraknya, kerak-kerak putih. Jadi hal yang harus dilakukan adalah dengan jalan membersihkan ini dengan sikat baja. Setelah itu kita siram dengan menggunakan air panas. Ya, jadi untuk membersihkan terminal baterai. Berikutnya adalah pemeriksaan cairan elektrolit. Di sini kita hanya memeriksa jumlah cairan elektrolitnya, seberapa cukup atau kurangkah. Jadi kita lihat kondisinya di tanda upper level dan lower level. Kondisi baterai yang bagus berarti cairan elektrolitnya tidak boleh lebih rendah daripada garis lower level ini. Jadi ketika sudah sampai lower level ini, maka cairan elektrolit baterai harus segera ditambahkan sampai mencapai upper level. Bagaimana kalau lebih dari upper level? Lebih dari upper level pun tidak diperkenalkan, karena nanti akan ada split tumpahan yang nanti akan merusak baterai, bodi kendaraan. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lubang ventilasi. Jadi posisi lubang ventilasi itu ada di sini. Nah, karena ini bahaya terkena tetesan, maka ada baiknya ketika memeriksa ini kita menggunakan goggle atau kacamata. Karena saya sudah pakai kacamata, mungkin ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Ya, kacamata. Kemudian kita lihat kondisinya. Dan ini ada bukaan, kita buka dan kita intip ventilasinya tertutup atau tidak. Ya, ventilasinya tertutup atau tidak. Itu adalah pemeriksaan dengan visual atau dengan tanpa menggunakan alat.
Berikutnya adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat. Ya, jadi ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Kalau biasanya umumnya yaitu dengan menggunakan multitester. Kita gunakan multitester pakai automatic meter ya. Jadi sebelum kita gunakan alat ini ada baiknya kita kalibrasi dulu. Biar saya kalibrasi sebentar. Ya. Setelah itu selektor kita pindah ke tegangan atau voltase. Voltase yang mana? Yang searah. Nah, ini sampai ke ini. Setelah itu ada dua terminal ini kita taruh di terminal baterai. Nah, baterai yang bagus itu tegangannya adalah antara 12 sampai 13,2. Jika ada baterai standarnya ketika diukur menunjukkan 10, berarti kondisi baterai itu sudah kurang bagus. Jadi tidak layak untuk digunakan lagi. Ya. Setelah menggunakan alat ini, ada juga alat namanya baterai tester macam ini. Baterai tester macam ini. Caranya kita tinggal cek di positif dan yang di negatif. Nanti otomatis akan nyala seperti ini. Lampu berkedip ini menunjukkan kondisi baterai. Oke, low, middle, full, good, foul. Di sini lampu menunjukkan di indikator oke. Jadi kemungkinan baterai ini masih bisa dicas lagi untuk bisa digunakan. Ya. Berikutnya adalah pengetesan berat jenis cairan elektrolit, yaitu dengan menggunakan alat namanya hidrometer. Ya, siapkan dulu hidrometernya. Ketika menggunakan hidrometer ini hati-hati nanti selamatan kerjanya, karena ini adalah cairan yang sifatnya korosif. Nanti tetesan dari cairan elektrolit ini ketika menggunakan jangan diangkat keluar dari baterai, tapi biarkan posisinya tetap di dalam sel baterai. Karena nanti kalau keluar kemudian tumpah mengenai baju, kulit dan lain sebagainya akan menyebabkan kerusakan atau istilahnya berbahaya. Nah, bagaimana menggunakannya? Jadi kita persiapkan dulu, kemudian kita buka tutup sel, kemudian kita masukkan ujung ke dalam sel baterai, kemudian kita pencet dan kita lepas pelan-pelan. Cairan dari sel akan terangkat ke atas sehingga mengangkat pelampung yang ada di dalam hidrometer ini. Ketinggian dari cairan ini menunjukkan berapa berat jenis dari sel baterai ini. Jadi kelihatan. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata, airnya di sini di warna yang merah. Berarti otomatis baterai ini cairan berat jenis cairan elektrolitnya adalah rendah. Ya. Jadi seperti itu menggunakannya. Setelah kita gunakan alat ini, ingat tadi cairannya berbahaya. Keselamatan kerja bagaimana? Kita ambil, kita lap. Ya, kita lap, kita tutup, kita lap semua. Jadi yang jatuh-jatuh kita lap. Kemudian setelah kita lap, nanti kita harus cuci dengan air mengalir biar cairan baterainya tidak merusak komponen atau berbahaya untuk kita. Itu. Jadi kesimpulannya, ketika memeriksa baterai, keselamatan kerja yang harus dilakukan adalah APD utama yang harus kita gunakan antara lain hairpack, celana, sepatu safety, kemudian pakai goggle atau kacamata, sarung tangan, masker dan helm jika kita nanti posisinya berada di bawah kendaraan. Itu untuk hari ini. Jadi demikian pemeriksaan baterai untuk hari ini.
Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.